Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salah, summa salam, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kami masih membahas terkait adanya qada qadar. Oke, langsung saja. Di sini dikatakan dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza daraba insanun ghairuhu dhulman wa udwanan aw fa'ala nahwa dhalika min anwa'i syarri wal ma'asi thumma ya'tadharu bi kauni dhalika muqaddarun alayhi fa hal yuqbalu minhu dhalika al-i'tidar. Jadi dalam kitab itu dijelaskan, ya. Masih membahas terkait adanya qada qadar atau ketentuan Allah. Di sini disebutkan bahwa ketika ada seseorang yang memukul orang lain, ya, idza daraba insanun ghairu. Jadi dicontohkan ada seorang yang memukul orang lain. Berarti kan ini jelas, ya, secara dzulman, menganiaya. Ataupun di sini mengatakan au fa'ala nahwa dzalika min anwa'i syarr, ataupun berbuat kejelekan apapun itu. Nah, ketika seseorang itu melakukan kejelekan atau zalim atau menganiaya seseorang apapun itu, apakah ketika seseorang itu berpendapat bahwa ini adalah sebuah muqaddar, ini adalah sebuah takdir yang Allah tetapkan kepada saya. Nah, berarti saya memukul orang, alasannya itu karena Allah sudah menakdirkan saya memukul Anda, gitu. Nah, ketika alasan seperti ini, di sini dikatakan fahal yuqbalu minhu dzalika al-i'tidar. Apakah alasan seperti itu diterima, bisa diterima? Saya memukul orang, setelah itu alasannya, wah ini sudah ditakdirkan bahwasanya saya memukulmu. Nah, ini seumpama ada persoalan seperti itu. Lantas gimana? Apakah sebenarnya diterima alasan seperti itu? Nah, oke. Di sini dijawab, ya. Ini sangat menarik. Innahu la yuqbalu minal abdi al-i'tidar bil qadar la indallahi subhanahu wa ta'ala wa la indal khalqi li wujudil irada al-juz'iyyah lahu wal qudrat wal ikhtiyar wal aqlu. Nah, ini. Jadi ketika ada seseorang itu tadi, ya, menisbatkan kejelekan, berbuat zalim atau berbuat kejelekan apapun itu atas kehendak Allah, nah, ini di sini tidak diterima. Nah, di sini dikatakan bahwasanya innahu la yuqbalu minal abdi al-i'tidar. Jadi pernyataan atau alasan seseorang tersebut itu tidak bisa diterima. Nah, jadi dikatakan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, berarti la indallahi subhanahu wa taala wa la indal khalqi, ataupun itu di sisi sesama makhluk, itu tidak bisa dibenarkan. Nah, di sini dikatakan li wujudil irada al juz'iyyah lahu wal qudrat wal ikhtiyar wal aql. Nah, di sini dikatakan, kemarin sudah dibahas, ya, bahwasanya manusia itu mempunyai iradah juz'iyah kemarin, ya. Jadi ketika yang dia lakukan sebuah kejelekan itu tidak boleh menisbatkannya kepada Allah, karena Allah itu mempunyai ketentuan bahwasanya Allah itu tidak suka orang yang zalim. Nah, itu sudah jelas baik di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis dan sebagainya. Dan Allah itu juga memberikan peringatan kepada orang zalim. Itu contoh orang yang zalim dan kejelekan apapun. Makanya ketika ada seorang itu beralasan bahwasanya ketika melakukan kejelekan itu atas takdir Allah, itu tidak bisa diterima. Karena manusia memiliki iradah, Allah memiliki iradah, akan tetapi iradahnya manusia itu sebangsa juz'iyah, tetap di bawah Allah. Maka ketika kejelekan, nah, kita masih bisa mengontrol, gitu loh. Artinya akal kita lah. Makanya di sini dikatakan bahwasanya wal qudratu wal ikhtiyar wal aqlu. Jadi
kita masih diberikan akal, berarti ketika itu tidak bagus, nah itu jelas tidak boleh. Karena kita sudah belajar bahwasanya penganiayaan dolim itu tidak boleh. Nah, ini makanya ketika sebuah kejelekan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, artinya itu merupakan takdir dari Allah, nah, itu tidak bisa diterima. Nah, makanya ini konsekuensi bahwasanya ketika orang melaksanakan kejelekan jelas tetap mendapatkan siksa. Nah, makanya kemarin sudah dibahas ya bahwasanya baik ikhtiar wal ittiror itu semuanya datangnya dari Allah, tapi manusia masih diberikan iradah, kekuasaan yang sebangsa juz'iyah. Dia masih bisa diberikan akal untuk belajar bahwa sesuatu yang jelek Allah itu tidak suka. Ketika Allah tidak suka, maka konsekuensinya dengan dosa. Nah, ini makanya tidak boleh ketika suatu kejelekan menisbatkan ini takdir dari Allah. Oke. Lantas yang terakhir, lah ini bahwasanya pembahasan semua pembahasan terkait qada qadar. Bahwasanya innahu yajibu ala kulli insan mukallafin ay ya'taqida wa yajma bi anna jami'a af'alihi wa aqwalihi wa jami'a harakati sawa'un kanat khairan aw syarran hiya waqi'atun bi iradatillah wa taqdirihi wa ilmihi lakinna al khairu biridahu wa syarra laisa biridahu. Nah ini jelas. Wa anna lil abdi iradatan juz'iyatan fi af'ali al ikhtiyariyah wa annahu yuthabu 'alal khair wa yu'aqabu 'alal syarr wa annahu laisa lahu 'udrun fi fi'li asyarr wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Ini jelas. Jadi kesimpulannya bahwasanya setiap manusia itu dihukumi mukallaf ya. Nah, makanya ada ketika baligh itu mukallaf, dia tahu. Ketika orang mukallaf itu berarti dia sudah mengetahui mana baik dan tidak. Nah, maka ketika orang yang sudah mukallaf, nah di sini dikatakan bahwasanya dia harus meyakini apapun, semua pekerjaan, semua perbuatan. Jadi af'alihi wa aqwalihi, semua ucapan dan seluruh apapun yang dikerjakan oleh semua manusia, baiknya atau tidaknya, itu semuanya waqi'atun bi iradatillah. Semuanya itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita mengerjakan apapun itu semuanya datangnya dari Allah, baik ikhtiar wal ittiror. Nah, akan tetapi lakinnal khairu biridahu wa syarr laisa biridahu. Akan tetapi ketika pekerjaan atau perbuatan itu baik, maka itu yang diridhoi oleh Allah. Ketika itu pekerjaannya jelek, maka itu laisa biridahu, maka itu tidak diridhoi oleh Allah. Makanya jelas bahwasanya dalam Al-Quran, hadis itu ada ketentuannya, ada konsekuensi, ada tata tertib, mungkin bisa dikatakan tidak boleh mencuri dan lain sebagainya. Nah, ketika orang itu mencuri menisbatkannya kepada Allah, itu jelas ngawur, karena Allah telah jelas bahwasanya tidak membolehkan atau mengharamkan mencuri. Nah, maka sesuatu yang jelek itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak meridhoinya. Nah, di sini dikatakan wa anna lil abdi iradatan juz'iyatan fi af'ali wal ikhtiyariyah. Nah, karena tadi bahwasanya manusia mempunyai iradah yang sebangsa juz'iyah. Dia masih bisa memilih mana baik dan tidak. Allah mempunyai kekuasaan. Manusia juga mempunyai iradah yang sebangsa juz'iyah. Dia harus bisa mengawal mana baik dan tidak. Ketika melaksanakan kebaikan diberikan pahala, ketika melaksanakan kejelekan dia diberikan dosa. Lah, ini adalah bahwasanya konsekuensi tadi adanya iradatun juz'iyatun tadi. Nah, di sini dikatakan wa annahu laisa lahu 'udrun fi fi'li syarr. Berarti Allah itu jelas ya. Allah itu tidak meridhoi ketika perbuatan jelek. Makanya ketika orang itu berbuat jelek menisbatkan kepada Allah, itu sangat tidak diperbolehkan dan tidak diterima. Nah, di sini dikatakan wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Bahwasanya sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah menganiaya kepada hamba-hambanya. Nah, ini penting. Makanya dalam pembahasan qada, nah, makanya dalam iman itu kita harus mengimani bahwasanya khairihi wa syarri, baik itu ketetapan baik ataupun tidak.
Tapi manusia mempunyai akal masih bisa mengawalnya. Iradatun juz'iyatun itu mau diarahkan kemana? Kita diberikan akal oleh Allah untuk memilih mana itu baik dan tidak. Ketika mengerjakan apa yang diberikan oleh Allah, dia mendapatkan pahala. Ketika mengerjakan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan dosa. Oke. Mungkin itu sedikit pembahasan terkait qada dan qadar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.